Salsabila dengan NIM 230422129. Video ini saya buat untuk menjelaskan aspek-aspek politik yang diperankan oleh kelompok kepentingan partai politik serta mekanisme pemilihan umum yang menentukan perilaku politik masyarakat berdasarkan tugas mata kuliah ilmu politik oleh dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Jadi apa itu kelompok kepentingan? Kelompok kepentingan seringkali didefinisikan sebagai group of person who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interest. Itu menurut Bandit 1975. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama, secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dan tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Dalam politik di Indonesia, kita bisa mencatat setidaknya ada beberapa tujuan dari kelompok kepentingan. Yang pertama yaitu adalah kelompok kepentingan mempresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik, di mana melalui lobby-lobby yang dilakukan diharapkan berdampak pada tujuan yang ingin mereka capai. Kedua yaitu kelompok kepentingan yang memberikan peluang bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketiga yaitu membantu mendidik individu atau masyarakat yang menjadi anggotanya untuk tetap sadar terhadap isu-isu tertentu sehingga memiliki sikap yang sama dengan anggota yang lainnya. Keempat yaitu membantu individu untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu tertentu sehingga dapat menjadi perhatian umum. Dan yang kelima yaitu kelompok kepentingan dapat menjadi evaluator atau pengawas terhadap program-program pemerintah. Mereka bisa menilai kekurangan-kekurangan program pemerintah serta memberikan masukan-masukan. Selanjutnya yaitu partai politik. Menurut Zygmunt Neumann menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa memang partai politik merupakan sarana, alat, atau wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat bebas memilih partai politik mana yang dianggap bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan, dan partai politik juga berlomba-lomba untuk menarik simpatisan atau masyarakat untuk dijadikan warga partai. Karena semakin banyak jumlah anggota, semakin banyak juga dan semakin besar juga keberadaan partai tersebut. Kelompok kepentingan jika dibandingkan dengan fungsi dari partai politik agak berbeda dan lebih sempit, seperti bagaimana didefinisikan oleh Giovanni Satorni. Partai politik sebagai any political group that present at election and capable of placing through election candidates for public office. Berdasarkan definisi itu, maka partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu mengenai pemilihan umum yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pemilihan umum mempengaruhi perilaku politik masyarakat dengan memberikan wadah bagi partisipasi politik, membentuk preferensi politik, dan mempengaruhi secara individu terlibat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan umum, pemilihan kandidat, memilih partai publik, atau menentukan kebijakan yang didukung. Faktor seperti kampanye, isu-isu politik, dan opini publik juga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku dari perilaku politik tadi. Hanya itulah materi saya mengenai aspek-aspek politik yang diperankan oleh kelompok kepentingan, partai politik, serta mekanisme pemilihan umum yang menentukan perilaku politik masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.